Sahabat, sekarang saya akan berbicara ilmu pemerintahan lagi, terutama akan berbicara tentang subjek pemerintahan. Saya punya idealisme bahwa subjek itu penting. Kalau kita mau menginginkan otonomi, kemandirian, kedaulatan, maka subjek itu sangat penting. Filsafat itu berbicara tentang subjek manusia. Manusia yang berpikir, yang berfilsafat itu akan membentuk subjek yang otonom, punya otoritas yang kuat melalui filsafat dan berpikir itu. Kita ingat ungkapan René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Itu sangat terkenal, pelajaran paling dasar di filsafat yang sebenarnya sangat menekankan pada otonomi individu, otonomi manusia melalui berpikir. Ilmu politik yang saya pelajari itu juga berbicara tentang subjek. Dari Harold Laswell kita tahu politik itu soal siapa memperoleh apa. Jadi siapa ini berbicara subjek, dan itu kalimat yang sangat terkenal, who get what, itu sebenarnya ini kan sebuah realisme politik. Bagaimana studi politik, ilmu politik itu melakukan kajian terhadap tindakan subjek dalam memperoleh sesuatu, entah itu memperoleh kekuasaan atau memperoleh kebijakan, memperoleh dukungan dari rakyat, memperoleh jabatan, dan seterusnya. Poinnya adalah siapa. Demikian juga dengan bahasa. Saya menyukai studi bahasa meskipun saya tidak mendalami bahasa Indonesia. Tapi bahasa itu juga kekuasaan. Ada bahasa, ada keyword, kata kunci, ada diskursus yang terus-menerus juga saya pelajari. Dari Raymond William, ya, karya besarnya tahun 76, keyword itu sangat penting untuk mempelajari bagaimana setiap kata kunci itu punya makna dan itu mengandung kekuasaan. Bahkan dengan belajar keyword itu kita bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana subjek itu melakukan tindakan atau predikat. Demikian juga tentu dengan bahasa. Bahasa, pelajaran yang paling awal itu berbicara mengenai subjek, predikat, objek. Keterangan itu tambahan. Siapa melakukan apa? Ini kan hampir sama dengan ilmu politik tadi. Dan saya sering menekankan bahwa kepada para teman, pada para mahasiswa, upayakan membuat kalimat itu subjek predikatnya jelas, kemudian buatlah kalimat aktif. Misalnya dalam surat, ya, dalam surat menyurat, akan sering di kalimat terakhir itu kan ada kata begini, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu kalimat yang menurut saya salah. Jadi lebih baik kami mengucapkan terima kasih, itu kan kalimat aktif, sehingga subjeknya itu sangat jelas, jadi tidak dibolak-balik menjadi kalimat yang sangat kalimat yang fasih. Bagi saya itu menunjukkan kekuasaan subjek, kedaulatan, otonomi, dan juga kemandirian. Jadi setiap subjek itu artinya harus berpikir tentang dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri, dan kemudian punya keberanian untuk melakukan sesuatu atau predikatnya itu jelas gitu. Demikian juga dengan metodologi penelitian. Kita selalu diajarkan konsep kebaruan, novelty. Novelty itu maknanya bukan hanya sekedar argumen yang baru, tetapi sebenarnya
metodologi penelitian itu berupaya mengempower subjek, yaitu peneliti, terutama dalam penelitian yang non-positivistik atau post-positivisme. Karena kalau dalam positivisme itu kan dilarang, subjektivitas itu dilarang, harus objektif dengan perangkat yang sangat ketat, dengan metode yang sistematis, ilmiah, netral, rasional, dan sebagainya gitu. Tetapi positivisme itu mematikan subjek. Peneliti tidak boleh berpendapat aneh-aneh. Bahkan yang diteliti pun itu dikatakan sebagai objek. Itu bukan sebagai subjek. Kalau dalam post-positivisme ini hubungan antara penelitian, ya, antara peneliti kemudian yang diteliti itu sama-sama sebagai subjek. Jadi yang diteliti misalnya orang desa atau petani itu mereka subjek. Mereka punya narasi, punya aspirasi yang tidak bisa dikonstruksi ya, atau diindikatorisasi, diinstrumentalisasi dengan definisi operasional dengan mudah. Jadi penelitian yang sangat positivis itu kan sangat, yaitu kolonialisasi, itu penindasan, tidak menghargai subjek sekaligus juga tidak mengempower terhadap yang diteliti. Poin yang mau saya katakan adalah bahwa novelty itu menekankan sisi filsafat itu, bahwa peneliti itu punya otonomi, harus punya keberanian untuk mengemukakan pendapat, mengkritik terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, lalu menghadirkan posisi argumennya. Jadi itu sangat subjek banget. Jadi tidak hanya sekedar konsumen, ya, tidak hanya sekedar konsumen, tapi juga harus menjadi subjek yang hadir, berpikir, menyampaikan argumen kebaruan. Nah ini subjek itu begitu, dan saya akan letakkan pada pemerintahan, terutama ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu ilmu yang tidak banyak berbicara tentang subjek, tapi banyak berbicara tentang prosedur, tentang proses, prosedur, mekanisme. Jadi dari sisi aksiologis maupun dari sisi idealisme itu merucut, ya, subjeknya itu merucut, lepas, kehilangan subjek. Saya akan lihat 3 perkara yang ini sangat terkait, ya. Pemerintahan, pertanian, perdesaan. Pemerintahan dengan bahasa itu saya mengatakan itu mengandung hal ehwal pemerintah. Ini sebuah idealisme. Pemerintahan, ilmu pemerintahan itu sebenarnya berbicara hal ehwal pemerintah, ya, hal ehwal pemerintah. Subjeknya jelas pemerintah. Kemudian perbuatannya, predikatnya apa? Governing. Lalu apa? Yang ketiga, objeknya itu hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak itu ya bisa air, bisa tanah, bisa sertifikat, bisa lobster gitu. Yang dalam bahasa resmi disebut sebagai urusan pemerintahan. Tapi bukan berarti lalu ini semata-mata rakyat itu atau warga itu atau penduduk atau masyarakat itu harus ditempatkan sebagai objek yang diperintah oleh pemerintah. Nah ini kan ada pengetahuan dari ilmu pemerintahan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Jadi warga itu diperintah. Ya memang ada di sisi diperintah, tapi ini kan hubungan yang sangat SPO banget gitu ya. SPO itu artinya menekankan pada aspek yang memerintah, tapi sebenarnya bisa dibalik. Ini sama-sama sebagai subjek. Pemerintahan itu kan tadi ya di tengah ya, governing itu atau perbuatan pemerintah itu sesuatu yang dinamis. Tidak hanya
subjeknya mengatur dan mengurus, tetapi untuk pekerjaan pemerintah mengatur mengurus itu juga sangat dinamis, bisa juga dilihat dari sisi masyarakat, dilihat dari sisi warga, bagaimana mereka itu melakukan negosiasi ya kepada yang memerintah ini. Jadi ini namanya apa, pemerintahan itu begitu. Jadi artinya tidak terjebak pada proses pembuatan kebijakan yang terpusat pada birokrasi atau studi perkantoran yang ada dalam organisasi perangkat daerah atau kementerian lembaga atau kantor kecamatan gitu. Tetapi itu hubungan antar subjek. Ya, nah yang jadi objek itu tentu adalah hajat hidup orang banyak untuk kepentingan para subjek. Jadi fenomena pemerintahan, yang disebut fenomena pemerintahan itu bukan sekedar prosedur, mekanisme, proses itu, tetapi yaitu tadi hal ehwal pemerintah yang mengandung 3, dan di dalam hal ehwal itu ada proses interaksi yang lebih baik, lebih dinamis begitu. Nah ini idealisme, tetapi realismenya bisa berbeda. Itu kan menjadi tantangan bagi ilmu pemerintahan. Misalnya begini, oh yang memerintah ternyata bukan pemerintah, subjeknya ternyata dalam praktek itu bukan pemerintah, tapi bisa juga negara, bisa juga birokrat, bisa juga konsultan, teknokrat, kemudian perangkat, bahkan juga aplikasi ya. Jadi misalnya saya sering mengatakan bahwa perangkat membunuh hakikat. Jadi sebuah perangkat aplikasi itu dia bisa hadir menjadi subjek yang memerintah orang, memerintah subjek yang lain, mendefinisikan subjek Anda harus do and don't, apa yang boleh Anda kerjakan dan tidak boleh Anda kerjakan. Kalau Anda mau bikin anggaran tidak sesuai dengan kodifikasi, kode rekening yang ada dalam aplikasi, Anda tidak bisa masuk. Jadi itu juga jenis pemerintahan ya. Jadi pemerintahan itu juga mengandung apa namanya, mengandung ini ya, tipe ya, mengandung tipe yang sangat beragam. Paling tidak kalau dilihat dari sisi subjek, oh ada yang memerintah itu ada pemerintah, ada birokrasi, ada perangkat, itu saya kira akan menghasilkan temuan atau pengetahuan yang berbeda-beda. Kalau misalnya orang lebih banyak berbicara tentang administrasi, ya memang itu administrasi pemerintahan itu memang ada. Di kecamatan ada administrasi pemerintahan, tapi camat kan bukan pemerintah. Jadi dia bukan subjek pemerintah, tapi dia birokrasi yang menjalankan pemerintahan. Tapi kalau secara ontologis orang memahami pemerintahan dalam pengertian administratif itu sebenarnya dia secara aksiologis ya, implikasinya secara aksiologis dia itu membayangkan pemerintahan itu adalah pemerintahan administratif atau pemerintahan apa namanya, pegawai ya, atau negara pegawai. Sehingga ini yang mau saya katakan dalam pengertian subjek ini, pemerintah ini sebuah idealisme, ini pemerintah sebagai subjek itu merucut lepas gitu. Karena apa namanya, pemahaman ontologis dan aksiologis yang lemah, dan kemudian melihat pemerintahan itu pada sisi tadi ya, proses, mekanisme, prosedur yang mengabaikan apa namanya, mengabaikan subjek. Sehingga kalau dalam diskursus itu ada governance without government, ada pemerintahan tanpa pemerintah. Nah ini implikasinya sangat luas. Saya sudah bolak-balik mengatakan bahwa kita punya pemerintahan, punya kepala pemerintahan, punya sarjana pemerintahan, punya ilmu pemerintahan, tapi tidak punya pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Mengapa bisa begitu? Ya ini karena proses ya, apa namanya, pemerintahan baik sebagai
proses sebagai praktek maupun sebagai ilmu itu betul-betul mengabaikan pemerintah sebagai subjek. Ya, jadi ya mau saya katakan juga, ya memang pemerintahan itu lebih luas daripada pemerintahan. Tetapi ini orang bisa tergelincir ketika orang memahami pemerintahan itu malah justru melepaskan atau mengingkari pemerintah. Demikian juga dengan pertanian. Pertanian itu kalau dilihat dari sisi bahasa itu hal ehwal petani. Tani ya, subjeknya tani. Petani menanam padi di sawah, misalnya begitu. Ya, tetapi pertanian, ilmu pertanian itu tidak berbicara tentang petani, tapi berbicara tentang cocok tanam sampai kemudian ekspor itu ya. Jadi ngomong tentang produktivitas, ya pupuk, ya benih dan sebagainya, subjeknya merucut. Petani itu merucut. Jadi para sarjana pertanian itu tidak bicara petani. Petani itu sebagai objek mereka. Objek yang disuluh, yang diatur, yang dikasih apa begitu. Tapi tidak dihadirkan sebagai subjek yang berdaulat. Ya, sehingga ini lalu yang dikejar itu adalah produktivitas pertanian. Ya mungkin sukses juga di pertanian itu sukses ya, tetapi kesuksesan misalnya swasembada beras itu tidak dinikmati oleh subjek bernama petani, malah justru tengkulak ya yang punya keuntungan lebih banyak. Itu sudah rumus di mana-mana, dan itu bisa terjadi karena subjek tadi di pemerintahan tadi ya, subjek pemerintahnya itu tidak hadir di situ. Jadi ini kan terkait karena pertanian, petani dan sebagainya ini kan termasuk sebagai bagian dari hal ehwal pemerintah. Jadi pertanian itu lebih banyak dikaji dengan agriculture. Ya, agriculture itu tidak bicara tentang petani. Ya, ini kan ada 3 studi ini, ada studi agriculture, ada studi tentang agraria, yang ini lebih banyak bicara tentang struktur kelas, tentang ketimpangan agraria, konflik agraria, yang itu disukai oleh teman-teman yang bergerak di bidang reforma agraria. Kemudian yang ketiga petani. Petani ini banyak dikaji oleh para ilmuwan sosial, baik itu sosiologi, sejarah, antropologi, ilmu politik. Termasuk misalnya James Scott ya, yang berbicara tentang petani. Ini ilmu politik yang berbicara petani. Ya, jadi ilmu pertanian tidak. Kemudian juga dengan perdesaan. Perdesaan menurut bahasa berarti hal ehwal tentang desa. Tetapi dalam keilmuan dan praktek, perdesaan itu tidak dimaknai sebagai hal ehwal desa, tetapi dikaji dengan rural. Jadi rural ya, bukan village, bukan desa tetapi rural. Rural itu lebih banyak berbicara tentang ruang, tentang kawasan. Di dalam kawasan itu kayak dibayangkan sebagai kertas kosong yang bisa diorek-orek. Jadi rural lalu lebih banyak dikaji dengan rural development atau development studies. Nanti berbicara tentang ruang, tentang komoditas, tentang unggulan, tentang planning. Nah, lalu mereka mengabaikan desa. Ya, jadi tiga-tiganya ini baik pemerintahan maupun pertanian dan pedesaan ini, yang mau saya katakan ini subjeknya merucut nih, ya. Karena merucut maka tidak ada kedaulatan, baik kedaulatan pemerintah, kedaulatan petani, kedaulatan desa. Tidak ada kedaulatan pemerintah dalam pemerintahan, tidak ada kedaulatan petani dalam pertanian, tidak ada kedaulatan desa dalam perdesaan. Ya, jadi itu ilmunya seperti itu. Tapi itu memang sudah diakui bahwa ilmu pemerintahan, ilmu pertanian, ilmu perdesaan itu yang disebut sebagai ilmu terapan itu. Makanya saya sangat tidak suka dengan ilmu
ilmu terapan, apalagi di dalam ilmu sosial. Saya nggak akan komentar di ilmu alam. Ketika ilmu pemerintahan itu dipahami sebagai ilmu terapan Besturkunde, ya, maka itu akan melepas, akan mengabaikan, akan melemahkan subjek. Ini dalam pengertian idealisme, ya, dalam idealisme. Karena para ilmuwan pemerintahan itu kan idealismenya berbicara tentang yang bukan pemerintah, ya. Termasuk ya anti politik, anti rakyat, anti politik, anti pemerintah itu sama, ya. Maksud saya, kalau saya memuliakan pemerintah bukan berarti memuja, memuji, menjilat pemerintah, bukan begitu. Tapi kita harus meletakkan dengan tegak lurus bahwa pemerintah itu subjek yang menjadi unit analisis bagi ilmu pemerintahan. Ya. Itu di situ. Demikian juga dengan ngomong desa juga begitu. Nah, desa ini kan terus menerus dijadikan sebagai subjek, sebagai objek. Objek apa? Objek macam-macam. Objek aturan, objek proyek, objek aplikasi, macam-macam lah, ya. Jadi kacau betul. Jadi mereka sering bicara desa mandiri tapi tidak mengerti, hanya melihat indikator mandiri. Misalnya desa bisa menghasilkan sesuatu tapi tidak melihat subjek. Demikian juga dengan pertanian, ya. Nah, ini kelemahan kalau kita ini secara keilmuan itu membedakan ilmu murni, ilmu terapan. Apalagi ilmu pemerintahan itu dipotong-potong. Misalnya ini ada fakultas politik pemerintahan, ada fakultas manajemen pemerintahan, itu lebih lagi, itu kesalahannya sudah berlapis-lapis. Baik kesalahan mengabaikan subjek, kemudian yang kedua mempersempit ranah itu. Jadi seakan-akan ya pemerintahan itu hanya ngomong manajemen misalnya, ya. Nah, nanti itu akan saya bahas di lain kesempatan dengan tema mazhab dan sekte ilmu pemerintahan. Ya, ini bacaan saya begitu. Jadi artinya kalau kita mau pengen kedaulatan, kalau pengen loh ya, kalau sarjana pemerintahan, ilmuwan pemerintahan itu pengen pemerintah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat, maka subjek itu harus dihadirkan. Jadi kembali pada konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia. Bukan hanya ngomong prosedur, bukan ngomong administrasi, tapi pemerintahnya di mana. Ya, termasuk kalau sekarang orang rame bicara digital government itu kan, itu juga menghilangkan subjek. Ya, digitalnya itu yang kemudian menjadi subjek, bukan government, ya. Nah, ini catatan kritis saya dan yang tidak kalah penting dari pembicaraan mengenai subjek pemerintahan itu, ya. Ini secara epistemologis itu bahwa kosakata atau konsep pemerintahan atau hal ehwal pemerintah ini itu harus dihadirkan menjadi perspektif untuk melihat hajat hidup orang banyak, ya. Barangkali saya sudah pernah berbicara ya di dalam disiplin dan perspektif pemerintahan. Jadi ini perspektifnya itu dihadirkan, pemerintahan itu digunakan untuk melihat air, melihat lobster, melihat sawah, melihat hutan dan sebagainya. Jadi bukan hanya ngomong fenomena perkantoran pemerintahan itu, pemerintahan sebagai perkantoran, ya. Dan ini tantangannya luar biasa. Kami program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD ini kan sekarang sedang terus berpikir ya. Dalam waktu dekat kami akan diskusi lagi tentang membuat ulang ilmu pemerintahan. Baik itu membongkar, membingkai ulang, membuat ulang, itu saya selalu berbicara tentang pemerintahan itu sebagai perspektif. Jadi pemerintahan itu harus jadi, itu dalam pengertian itu juga sebagai subjek. Pemerintahan bukan hanya fenomena terus, fenomena perkantoran,
yang dikaji dengan berbagai sudut. Yang paling dominan adalah administrasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, tata kelola pemerintahan, teknologi pemerintahan. Lalu pemerintahan untuk melihat teknologi bagaimana? Pemerintahan untuk melihat tentang hajat hidup orang banyak bagaimana? Itu saya kira sangat terbatas dan tidak berkembang. Nah, tentu untuk membentuk pemerintahan sebagai perspektif ini, tapi ini maksudku dipahami dulu deh. Para mahasiswa, terutama para profesor ilmu pemerintahan, ini harus apa namanya, common ground ya, istilahnya Profesor Suargono itu. Salah satu common ground yang memang harus dibicarakan, dan ini menurut saya itu nggak bisa dinegosiasi. Kalau kita mau menjadi ilmu, maka pemerintahan harus menjadi perspektif. Gampangannya begini, kan secara politik gitu ya, itu berarti dia sedang menggunakan perspektif politik. Secara sosiologis, secara administratif, nah itu berarti menggunakan administrasi sebagai perspektif, politik maupun sosiologi sebagai perspektif. Nah, kita harus biasa, ini subjeknya ya, ilmuwan pemerintahan, sarjana pemerintahan, mahasiswa pemerintahan harus sering mengatakan secara pemerintahan gitu ya, secara pemerintahan. Nah, ini kan nggak lazim omongan kayak begitu. Orang lebih banyak ngomong secara politik gitu atau secara administratif. Nah, kalau kita belum bisa mengatakan secara pemerintahan gitu, itu berarti kita tidak punya perspektif ya. Orang itu boleh minjam sana sini, tetapi peminjaman itu dalam rangka pembentukan perspektif. Ya, jadi saya sudah bicara barangkali di tempat video yang lain, perspektif itu pertama dibentuk dulu dan kemudian yang kedua menggunakan perspektif itu. Sehingga kalau mau dikatakan sebagai ilmu yang mandiri, maka harus punya perspektif. Sama dengan ilmu politik yang punya banyak perspektif, sosiologi yang punya banyak perspektif, antropologi, ekonomi gitu. Jadi kalau ada kosakata sosiologi pemerintahan, itu berarti itu orang sosiologi sedang berbicara pemerintahan. Nanti akan saya bahas berikutnya ya. Antropologi pemerintahan itu digunakan oleh para antropolog untuk melihat pemerintahan. Dan tentu mereka misalnya akan mengkaitkan misalnya bagaimana struktur sosial membentuk pemerintahan. Jadi struktur sosial berpengaruh terhadap pemerintahan. Ya. Nah, kalau kita ilmu pemerintahan maka harus dibalik dong, ya harus dibalik. Bagaimana pemerintahan melihat struktur sosial? Kan begitu. Di tahap awal dalam pembentukan perspektif, kita bisa minjam sana, minjam sini untuk membentuk itu ya, membentuk apa namanya, membentuk perspektif. Nah, habis itu kita menggunakan perspektif untuk melihat banyak hal. Jadi itu ini saya katakan ini sebagai letupan, nanti kan tentu masih saya akan dalami lebih lanjut, terutama yang paling awal kan bagaimana kita membentuk perspektif. Ya, saya kira begitu, terima kasih.